إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد عباد الله Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam tafsir surat Fussilat, dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Mamnun ay munqati' atau maqtu'. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hati. Al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran. Wa amilus salihat, itu adalah anggota badan. Makanya di dalam Islam pun, di dalam hadis pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara iman dan Islam, rukun iman dan rukun Islam. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla mengingkari sebagian al-a'rab ketika mereka mengatakan beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka orang-orang Arab berkata bahwa kami orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, jangan kalian mengatakan beriman, katakanlah bahwa kami telah berislam. Artinya tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Dan yang lebih tinggi lagi daripada iman dan Islam adalah ihsan. Makanya dikatakan bahwa maratibuddin salasah, tingkatan-tingkatan agama itu ada 3. Al-ihsan itu yang paling tinggi, kemudian al-iman itu yang di bawahnya, dan yang paling luas adalah al-Islam. Itu tingkatan agama, bukan tingkatan tasawuf. Kalau tingkatan tasawuf kan syariat, ma'rifat, hakikat, kasyaf atau hidayatul wujud. Tingkatan agama, ihsan, itu yang paling tinggi dan itu berat. Anta'budallaha ka'annaka tara, itu ihsan. Engkau salat, engkau puasa, engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu kan berat. Berat sekali untuk ibadah seperti itu. Kita ibadah seakan-akan melihat tanggal berapa ini, kapan tanggal muda ini. Berat ihsan itu. Allahu Akbar, jam tanggal berapa? Sholat, ingatnya tanggal berapa, mana udah tipis lagi. Ihsan paling berat. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Yang kedua tingkatan iman. Ini lebih tinggi daripada Islam, tapi di bawahnya ihsan. Kalau kita melihat seorang wanita memakai jilbab, kita akan mengatakan wanita muslimah. Apakah dia mukminah? Belum tentu. Kenapa kamu pakai jilbab? Ternyata rambutnya rontok. Ternyata dia tidak meyakini bahwa menutup, dia pakai jilbab itu adalah penutup aurat, itu adalah agama, itu adalah syariat, itu adalah ajaran syariat, anjuran Islam. Enggak.
ternyata dia pakai jilbab, mohon maaf mungkin karena dulu mungkin faktor karena mungkin dia dulu wanita Dayak, bagi mereka telinga yang lubangnya panjang bangga, begitu dia masuk kota lain, wah malu, akhirnya pakai jilbab. Tapi kan itu simbol Islam. Ketika orang berhaji, kita katakan dia muslim. Tapi apakah dia mukmin? Entar dulu. Ya insya Allah mukmin. Tapi nanti orang per orang, kenapa Anda berhaji? Anda yakin itu rukun Islam? Anda yakin sedang menunaikan rukun Islam? Enggak. Kenapa Anda? Ya hitung-hitung wisata aja daripada ke negara kafir. Bahkan berarti nggak beriman. Makanya Allah mengatakan qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Kenapa? Iman itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu, kemudian manusia itu sendiri. Kenapa? Urusannya dalam hati. Kita nggak bisa melihat iman orang, kita nggak bisa melihat sabarnya orang kecuali dari perilaku dia. Tapi kalau Islam itu bisa dilihat, orang sholat, ini Islam berarti. Pakai jilbab, oh ini Islam, muslimah. Haji, oh ini Islam. Kenapa kita bisa melihat perlakuan dia? Ketika kita melihat seorang pakai karung salib, oh ini Nasara. Ketika kita melihat orang beribadah di kuburan, oh ini Yahudi. Yahudi gimana? Dia pakai surban, Yahudi pakai surban. Susah amat. Jadi itu yang diperhatikan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hatinya. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh, anggota badan. Iman itu dua ini mesti direalisasikan. Kalau ada orang mengatakan beriman kemudian gak pernah sholat, ya munafik berarti. Nah, apalagi kalau sampai membohongin orang, terbelah dua dirinya kalau udah waktu sholat. Sebagian dirinya, sebagian di kamar, sebagian dia lagi sholat. Dari mana kadzab? Gak akan pernah terjadi seperti itu. Namanya iman sejalan dengan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilu shalihat. Jadi kita kembali bahwa perbedaan iman dengan Islam, rukun iman, beriman kepada Allah, itu semua urusannya dalam hati. Beriman kepada malaikat, beriman sampai selesai semua amalan hati. Rukun Islam, syahadat, lisan, menunaikan sholat, anggota badan, dan selanjutnya. Jadi Islam itu adalah, iman adalah fondasinya, dasarnya. Kita tahu ini sekarang kita duduk di masjid. Yang terlihat ini di dalam masjid ini adalah karpet, kemudian lampu, atap. Tetapi pada dasarnya bisa ada karpet seperti ini, bisa tembok berdiri, plafon berdiri, lampu tergantung. Pada dasarnya karena ada yang tersembunyi di bawah ini semua. Apa itu? Tembok apa namanya? Fondasinya. Itulah iman. Di bawah masjid ini ada fondasi yang kokoh. Makanya bisa nggak goyang ini masjid. Nah itulah iman. Kita tidak melihat, kita hanya bisa melihat Islam orang itu, oh ini orang salat muslim, ini orang berjilbab muslimah. Tapi di dalam hati urusan dia iman itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya antara iman dan Islam. Iman itu adalah terkait khususnya amalan hati sebagai fondasi. Setelah orang beriman kepada Allah, lalu kalau sudah Anda yakin dan percaya dan beriman kepada Allah, realisasi daripada imanmu itu apa? Salat, tunduk, taat. Lalu apa setelah itu keutamaannya? Kalau Anda bisa melaksanakan itu semua, lahum ajrun ghairu mamnun. Kamu akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terhenti. Itu orang yang beriman. Sampai sudah mati pun, sudah meninggal pun, dia sudah tidak sholat, tetapi pahalanya terus mengalir.
pahala terus, dia tinggal menikmati panennya. Ya, di akhirat seorang mukmin tinggal menikmati panen. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ayat yang ke-9, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Qul a'innakum, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul fi'il amr, anta mas fa'ilnya mustatir. Qul anta, katakan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'innakum, wahai kalian orang-orang Quraisy, kalian kafir kepada Allah. Karena ada orang yang ini di Indonesia, ini orang orientalis, ini orang ya, mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengatakan orang kafir itu enggak pernah. Qul ya ayyuhal kafirun itu Allah itu yang mengatakan kafir itu Allah, bukan Rasulullah. Maka kita sebagai orang Islam yang enggak boleh mengatakan orang kafir itu kafir. Terus bilangnya apa? Non muslim. Lah kalau memang non muslim ganti aja. Terus kalau non muslim itu apa bahasa artinya non muslim? Ya kafir. Terus kalau dikatakan non muslim berarti nanti di akhirat masuknya non surga. Sama aja kan? Susah banget bulat amat ah. Muter-muter non muslim di akhirat masuknya non surga. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul dalam bahasa Arab fi'il amr yang menunjukkan perintah. Fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Anta wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Qul a'innakum, di sini katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Quraisy. A'innakum latakfurun, sesungguhnya kalian adalah kafir. Apa sih kafir itu secara bahasa? Kafir itu secara bahasa adalah ingkar. Ingkar. Lalu orang kafir dikatakan kafir. Sekarang kalau kalian tidak tidak terima arti daripada kafir, ya sekarang kita kembali berdebat secara bahasa. Bahasa Arab itu kafir itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Orang yang ingkar. Sekarang siapa yang menciptakan Anda sehingga bisa keluar dari rahim ibu Anda, bisa tercipta? Apa ibu Anda? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang yang menciptakan Anda sudah tahu yang menciptakan Anda Allah, kenapa kalian Anda sembah sujud di kuburan? Bukannya sembah sujud di masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bukan ingkar? Ingkar itu bahasa Arabnya kafir. Enggak terima, tapi kan nyataannya memang begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita ketika khutbah di hadapan kaum wanita, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar takfurna. Wahai kaum wanita, kalian hendaknya perbanyak sedekah. Karena saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, karena kebanyakan wanita itu kafir. Itu para wanita di zaman Rasulullah tersinggung. Ya Rasulullah, takfurna billah. Ya Rasulullah, maksudnya wanita banyak yang kafir kepada Allah. Rasulullah mengatakan takfurnal ashir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya. Bukan berarti kalian wanita lebih banyak yang kafir kepada Allah, bukan. Takfurnal ashir, gampang mengingkari kebaikan suaminya. Kata Rasulullah apa? Idza ahsanta ilaiha sanatan wa asa'ta ilaiha sa'atan qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 tahun kamu manjakan wanita itu,
kamu turuti kemauannya, kamu kasih fulus, kamu kasih. Satu kali kamu salah, lupa semua itu kebaikan 1 tahun. Saya nggak kenal aja, sudah biasa, belum habis. Ya Allah, perasaan baru kali ini saya lupa. Jangan lupa Pak, beliin bakso. Ya, pulang-pulang mana baksonya? Ya Allah lupa. Kayak nggak biasa, udah biasa. Hah? Saya udah yakin nggak bakal. Ya Allah kan baru kali ini saya lupa mah. Udah biasa, udah. Terima aja. Ras terkuat di dunia. Ya itu memang Rasulullah udah mengatakan begitu. Mau apa lagi? Ibu-ibu itu paling kuat hafalannya. Coba kalau hafal Quran dari awal nikah 30 juz sudah tamat. Tapi enggak hafal aibnya suami. Sekali tengkar walaupun udah punya cucu di ref semua refnya buka semua dari awal nikah. Dulu begini terus. Sementara suaminya perasaan saya udah lupa dosa itu masih ingat aja. Masih ingat aja, kuat banget ingatannya. Coba kalau hafal, tapi giliran sholat di masjid, dengerin imam, suratnya pendek, nggak hafal-hafal. Lupa terus, sampai di rumah ditanya oleh suaminya, tadi imam baca apa? Nggak tahu, yang saya ingat Al-Fatihah. Hebat. Tadi ingat apa? Ingatnya saya ingat Al-Fatihahnya tadi Pak. Surat enggak, rakaat pertama, kedua, saya ingatnya Al-Fatihahnya aja. Oh, tapi nanti giliran ribut, ingat, semua direk. Nah, itu kelebihannya wanita. Begitulah. Takfurna. Kata Rasulullah kalian kafir. Apa maksudnya Rasulullah kafir kepada Allah? Bukan. Kafir artinya ingkar kepada kebaikan suami. Nah, itulah ujian. Jadi kafir secara bahasa apa? Ingkar. Memang nyatanya ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kalian lahir di dunia, Allah Azza wa Jalla sudah mengambil sumpah dan janji. Alastu bi rabbikum, kalian nanti saya lahirkan kalian di dunia, kamu akan mengakui saya adalah Rabbmu yang bakal kamu sembah? Bala, saya bersaksi, saya mau, saya siap. Maka dilahirkanlah di dunia, sudah berjanji. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya benar, Islam. Nggak ada anak yang lahir langsung kafir, langsung musyrik, nggak ada. Fitrah Islam. Walaupun dia lahir dari orang tua Yahudi, tetap fitrahnya baik. Lalu apa kata Rasulullah? Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasara, aw yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Dalam riwayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis kursi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalatsumush syayatin. Saya menciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan mereka bertauhid, dalam keadaan mereka menyembah Allah, mengenal Allah, mengakui keesaan Allah, tetapi setan yang menyesatkan manusia. Jadi kalau dibiarkan manusia lahir tumbuh dalam keadaan tidak mengenal apa-apa, aslinya seperti itu fitrahnya mereka, tapi setan yang selalu menyesatkan mereka. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, qul, katakan wahai Muhammad kepada kaum musyrikin Quraisy, a innakum latakfuruna billadzi khalaqal ard, sesungguhnya kalian ingkar kepada zat yang menciptakan bumi fi yaumain, dalam 2 hari. Menciptakan bumi dalam 2 hari, bumi dan langit. Kemudian diciptakan isinya dalam 4 hari sehingga genap penciptaan 6 hari. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, Ahad dan Senin. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Allah menciptakan bumi 2 hari, menciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari? Padahal kan di dalam surat Yasin Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an. Nah, kalau Yasin banyak yang hafal alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya juga Yasinan. Jadi apa namanya? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Begitu gampang Allah Azza wa Jalla mengatakan kun fayakun, jadi langit dan bumi beserta isinya. Lalu kenapa perlu 6 hari segala? Itu menjadi pertanyaan. Apa perlunya Allah perlu 6 hari? Berarti kan Allah Azza wa Jalla perlu proses. Berarti kan Allah Azza wa Jalla perlu waktu. Padahal katanya kun fayakun. Kun fayakun berapa? Cuman 1 detik kun fayakun. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah butuh waktu segitu. Allah Azza wa Jalla tidak perlu proses segitu. Lalu kenapa Allah membuat sampai 6 hari seperti itu? Allah Azza wa Jalla sedang memberikan pelajaran kepada kita. Allah Azza wa Jalla yang maha mampu saja, yang maha segalanya mampu saja, Allah Azza wa Jalla mengambil waktu 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi. Artinya berarti pelajaran yang dapat kita ambil di situ, kita manusia berarti harus lebih pantas untuk sabar dalam menjalani proses. Ada orang dagang pengennya langsung cepat kaya. Begitu nggak laku 1 bulan, setengah bulan, sementara lihat tetangga kiri kanan kok laris banget, udah setan nih orang, kurang ajar. Dia melulu yang laris, saya enggak, belum tikar, pindah tempat. Enggak sabar menjalani proses. Maunya cepat kun fayakun dia. Sabar dong. Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan langit dan bumi dengan kun fayakun. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla 6 hari menciptakan? Allah sedang mengajarkan kepada kita, inilah proses itu perlu. Ini loh, sabar itu perlu. Nah, orang nikah aja, ada orang mau menikah aja sabar kok, dari semenjak lahir sampai 30 tahun baru nikah, sabar. Nikah bisa sabar, kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun baru punya anak. Giliran orang dagang, pinginnya seminggu langsung beli Alphard, pingin langsung kaya raya. Akhirnya ketika dia nggak laris dagangannya, sementara tetangganya laris, cakar-cakaran. Udah mulai iri pada orang, udah mulai, bahkan sebelum bikin warteg, sebelum bikin warung, tetangga yang di sampingnya disantet dulu biar pelanggan lari ke dia semua. Ya Allah, manusia sampai segitu dendamnya. Apa artinya menikmati hasil dari menyakiti orang lain? Tidak bakal berkah. Menikmati hasil dari menyakiti orang lain, nanti suatu saat kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kebutuhan Allah 6 hari, nggak butuh Allah waktu segitu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla sedang mengajarkan kepada kita, sedang memberikan pelajaran besar bagi kita bahwa proses ini, jangan mengandalkan kemampuan kamu, saya bisa, saya pokoknya sekarang juga tetap begitu, jangan. Rasulullah mengatakan al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Dan tenang, proses menjalani proses tenang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alladzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan suatu. Dzalika rabbul alamin, dan itulah Rabb yang menguasai alam semesta. Makanya banyak kadang-kadang kesalahan-kesalahan di masyarakat kita ini. Biarkan kekuatan alam berbicara, biarkan dihukum oleh alam. Sekarang alam menghukum, enggak. Dari mana kekuatan alam itu? Alam itu enggak punya kekuatan apa-apa. Itu adalah ucapan-ucapan orang yang tidak mengenal Allah, ucapan-ucapan doktrin ateis, komunis yang tidak mengenal Allah. Dan memang alam bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Bukan kekuatan alam, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ketika Allah Azza wa Jalla hendak membinasakan suatu negeri,
Allah Azza wa Jalla amarna mutrafiha. Allah Azza wa Jalla jadi takdirkan orang-orang yang berduitnya, orang-orang pejabatnya di situ mereka berbuat dosa dan maksiat sejadi-jadinya. Fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaulu fadammarnaha tadmira. Allah pun tenggelamkan. Dari mana istilah kekuatan alam? Zalika rabbul alamin. Alam apa namanya semesta adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Di wujud ini hanya dua. Wujud Allah dan wujud al-alamin. Zalika rabb al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya dua di wujud ini. Bukan hanya dua di alam ini. Salah. Allah bukan alam. Salah kalau dikatakan Allah itu adalah alam pencipta. Allah itu adalah alam. Alam bukan Allah. Alam itu artinya makhluk. Sedangkan Allah Azza wa Jalla memisahkan dirinya dari alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu artinya makhluk ciptaannya. Kalau kita katakan Allah itu adalah alam yang maha tinggi, oh ya berarti juga Allah itu makhluk akhirnya. Kalau sama-sama makhluk, lalu siapa yang mencipta? Nah, maka Allah Azza wa Jalla bukan makhluk, bukan alam, bukan. Rabb, selesai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalika rabbul alamin. Rabb yang menguasai alam semesta. Allah Azza wa Jalla maha kuasa. Setinggi apapun kuatnya akal manusia, kalau memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla ujung-ujungnya stres, kafir, itulah ahli filsafat. Nggak bakal nyambung. Pak Ustadz, ini kan makhluk ini kan tercipta. Namanya tercipta itu kan berarti ada yang mencipta. Lalu kalau yang mencipta itu berarti bagaimana dia? Mencipta itu berarti dia menciptakan diri sendiri dulu baru mencipta atau bagaimana? Itu di otak-atik pakai akal sudah nggak bisa itu. Kenapa Allah mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin? Naam, qadimun bila ibtida'. Huwal awwal. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha awal. Zat yang maha awal tapi tidak berpermulaan. Kalau berpermulaan berarti tadinya nggak ada terus berpermulaan. Zat yang maha awal. Selesai. Masih mau mikir lagi, stres. Makanya Allah mengarahkan kalau mau berpikir itu pikirkan makhluk Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Lihat itu ciptaan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kalau kita terus memikirkan Allah lah, kan berarti udah nggak usah. Kalau mau stres, stres sendiri. Jangan ngajak ustadzmu ikut stres. Kamu aja yang stres. Nggak bakal nyambung. Nggak usah jauh-jauh kamu mikirkan Allah. Allah memerintahkan pikirkan langit. Di mana itu tiangnya langit? Saya tanya kepada Anda, langit itu terbuat dari plastik, dari kaca, atau dari aluminium, atau dari apa coba? Udah jawab itu dulu. Itu yang kamu lihat loh. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kamu lihat aja dulu itu langit. Dah langit terlalu jauh, awan. Awan itu terbuat dari apa sih coba? Dari asapkah, dari abukah, dari apakah? Sudah. Di situ aja kamu udah mentok. Matahari dari bahan kristal atau dari bahan apa coba? Apa dari LED apa dari mana itu coba? Itu aja kita udah nggak mampu. Makanya Rasulullah mengatakan, la yazalu syaitan yaqulu li ahadikum man khalaq kadza. Syaitan akan terus membisikkan kepada kalian siapa yang menciptakan ini. Kamu bilang Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Terakhir nanti setan mengatakan faman khalaqallah. Kalau begitu Allah itu sendiri bagaimana? Berarti dia menciptakan diri sendiri baru mencipta atau bagaimana? Sampai nanti mentoknya seperti itu kata Rasulullah. Lalu apa jawabannya kata Rasulullah? Kalau sudah sampai pertanyaannya seperti itu, jawabannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jadi kalau sudah kita didesak dengan pertanyaan, lalu Ustadz, kalau begitu Allah itu menciptakan dirinya sendiri atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bukan setan Ustadz. Kenapa kamu tersinggung? Saya bukan berlindung dari kamu, saya berlindung dari setan. Jadi kalau kamu tersinggung ya berarti kamu setan. Saya kan mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan A'udzubillahi minka syaitan. Bukan saya berlindung dari kamu setan, enggak. Saya berlindung dari godaan syaitan. Kenapa kamu tersinggung? Ya berarti kamu mungkin salah sendiri, siapa suruh tersinggung. Kalau sudah seperti itu, auzubillahi minasyaitan. Kenapa? Masuk ranah akal di situ nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat. Nggak bakal nyambung. Itulah makanya kalau orang terlalu mendalam dalam ilmu filsafat dan tidak punya agama yang kuat, tidak punya ilmu Islam yang kuat, akhirnya rata-rata kafir karena nggak nyambung. Rata-rata akhirnya otaknya akhirnya kenapa nggak kuat? Lalu memikirkan otak kita yang lemah, memikirkan, masya Allah, susah. Rabbul Alamin. Dzalika Rabbul Alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya wa min fawqiha wa baraka fiha. Kemudian Allah tancapkan di atas bumi itu gunung-gunung. Dia apa namanya, wa baraka fiha. Lalu Allah Azza wa Jalla menumbuhkan keberkahan, mengeluarkan air dari gunung sebagai sumber keberkahan hidup. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menumbuhkan di atas bumi itu tanam makanan-makanan fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin, dalam 4 hari. Penciptaan langit dan bumi 2 hari, penciptaan isinya 4 hari, genap 6 hari. Hari sempurna hari Jumat. Makanya hari Jumat, Jumat artinya komplit sudah. Sabtu dalam bahasa Arab berasal dari kalimat as-sabt, yakni al-qata'. Yakni al-qata', yakni berhentinya aktivitas penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Sudah selesai penciptaan langit dan bumi. Makanya Allah Azza wa Jalla pilihkan, kata Rasulullah, Allah pilihkan orang Nasara hari Ahad. Padahal itu hari pertama penciptaan makhluk. Sementara yang paling istimewa itu kan yang terakhirnya. Allah pilihkan orang Yahudi hari Sabtu. Hari Sabtu harinya orang Yahudi. Makanya ketika orang-orang Yahudi mereka sering melanggar hari Sabtu dengan sering ke laut, Allah melarang mereka, gak boleh ke laut hari Sabtu. Pamali laut hari Sabtu. Jadi istilah pemali itu ya dari Yahudi. Mereka pun nurut, taat mereka. Ketika mereka nurut dan taat, Allah memberi ujian kepada orang Yahudi. Apa ujiannya? Mereka melaut selain hari Sabtu sampai keluar keringat kuning, gak dapat ikan. Giliran hari Sabtu ikan banjir di pinggir pantai. Iman itu memang Masya Allah ujian berat. Akhirnya mereka mikir gimana caranya ya. Oh, akhirnya mereka menemukan ide. Ada yang pasang jari hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Hari Ahadnya kan nggak ke laut hari Sabtu. Tapi setiap Sabtu banjir ikan di pinggir pantai. Ada yang gali parit di pinggir pantai. Begitu hari Sabtu ikan banjir para masuk di parit di empangnya. Begitu air lautnya surut, ketinggalan hari Jumat, hari Ahad tinggal cendok. Itu ngakalin syariat itu. Maka Allah Azza wa Jalla melaknat mereka, dijadikan monyet-monyet dan babi-babi. Masya Allah. Ayat ini yang paling ditakuti orang-orang Yahudi. Jangan sampai ayat ini ketahuan Muhammad. Karena kalau ketahuan Muhammad bakal terbongkar aib kita. Tapi kan Allah dari Azim mewahyukan. Kita tahu dari mana? Dalam Al-Quran. Allah wahyukan kepada Rasulullah. Ini loh nenek moyang kalian wahai Yahudi. Masih aja mau sombong. Maka Yahudi menemukan teori. Yahudi Masya Allah itu luar biasa. Ditemukanlah teori bagaimana untuk menutupi aib mereka ini supaya tidak rusak nanti kepada nenek moyangnya. Maka diterapkanlah teori bahwa nenek moyang manusia ini berasal dari kera manusia purba.
Otak-atiknya Yahudi itu. Jadi, bukan dilaknat, memang itu asalnya nenek manusia. Bukan dilaknat itu, bukan. Memang itu asal usulnya manusia. Kan itu yang kita pelajari dari SD. Mereka tahu pengeliling dunia. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada orang Yahudi menanyakan, benar nggak sih Muhammad ini katanya Nabi? Kata orang Yahudi, tanyakan 3 pertanyaan. Kalau dia bisa jawab berarti Nabi. Di antaranya apa? Tanyakan tentang sang pengeliling dunia. Itu Yahudi itu. Maka turunlah surat Al-Kahfi kisah Dzulqarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Setelah itu mereka palingkan dari teori Al-Quran ini, mereka bikin teori dan itu dipaksakan di madrasah-madrasah kita sekolah dari zaman dahulu, dipaksakan bahwa sang pengeliling dunia adalah Columbus apa? Columbus. Ada nama sebelumnya apa itu namanya? Christopher Columbus. Dipaksakan itu di kurikulum kita. Padahal mereka sendiri yang suruh orang Quraisy. Tanyakan kepada Muhammad. Kalau dia benar, kalau dia bisa jawab, berarti Nabi. Apa itu? Tanyakan sang pengeliling dunia siapa? Dijawab oleh Rasulullah dengan wahyu dari Allah. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Inna makanna lahu fil ard. Sampai Allah ceritakan sampai ke tempat terbitnya matahari Dzulqarnain, berangkat lagi sampai ke tempat tenggelamnya matahari, berangkat lagi sampai ketemu kaum Ya'juj Ma'juj. Yahudi. Jadi teori mereka dilaknat dalam Al-Quran itu, mereka berusaha untuk rusak bahwa itu memang bukan dilaknat, tapi memang nenek moyang kalian mungkin. Nenek moyang kita enak aja itu. Dibilang turunan kera, siapa yang mau? Kalau kalian mungkin silahkan. Itu pun nggak boleh juga kita mengatakan Yahudi turunan kera. Kenapa? Nggak boleh. Rasulullah mengatakan, lam yaj'alillahu linnaskhi naslan. Allah tidak pernah menjadikan manusia yang terlaknat berketurunan, nggak ada. Kalau dilaknat ya laknat mati, nggak ada keturunan. Jadi tetap Yahudi sekarang itu keturunan Adam. Padahal mereka sendiri mengklaim dirinya keturunan manusia, keturunan kera. Nggak mau lah. Jadi otak-atiknya Yahudi itu. Mereka sendiri yang suruh tanya orang Quraisy kepada Rasulullah sang pengeliling dunia. Setelah dijawab, mereka rubah teori Al-Quran. Dari Taurat mereka ambil itu. Kemudian mereka rubah dengan teori mereka sendiri. Pengeliling dunia. Entah pernah terulang dah itu. Masa dari dulu cuma satu doang pengeliling dunia. Tapi memang sengaja dibikin seperti itu. Lihat itu. Wa ja'ala fiha rawasiya. Allah tancapkan di atas gunung ini, di atas bumi ini, gunung-gunung sebagai apa? Sebagai pasaknya. Nah, tiap hari baca surat Yasin orang kaum muslimin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berputar pada rotasinya, dan itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari mendahului bulan, tidak pula mungkin bulan mendahului matahari. Masing-masing beredar pada rotasinya. Datang kemudian teori orang-orang Yahudi, dibalik lagi teori bumi berputar mengelilingi matahari. Dari mana lagi teori itu? Kalau bumi berputar mengelilingi matahari, teorinya jangan bilang matahari tenggelam, bumi tenggelam. Kan bumi yang berputar. Tapi kalau nyatanya matahari terbit, matahari di tengah, matahari tenggelam, itu kan secara akal aja udah nggak masuk akal. Tapi itu yang dipaksakan sampai sekarang, teori apa namanya, geosentrik apa ya. Jadi teori Al-Quran dikatakan mereka baca Yasin, tapi jawabannya seperti itu. Anak didik ini gimana Ustadz kalau ditanya? Aduh, kalian jawabnya matahari, nggak dinaikin kelasnya, nggak lulus ujian. Kalau jawabnya matahari nggak lulus ujian, itu standarnya Yahudi. Udahlah jawab aja, yang penting jangan diyakini aja sudah. Jadi memang subhanallah, Allah menciptakan gunung-gunung itu kan sebagai pasak bumi supaya tidak goyang itu bumi, supaya tidak goncang itu bumi. Lah kenapa, dari mana teori seperti itu? Matahari di langit, bumi di bawah, kenapa bisa berputar mengelilingi, dari mana itu?
Yang keliling itu kan matahari terbit, menjalankan tugas seharian. Begitu dia tenggelam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta izin lagi kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk kembali ke tempat terbitku semula. Allah izinkan, maka dia terus berjalan sampai ke tempat terbit lagi semuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat ketika matahari minta izin kepada Allah untuk kembali ke tempat terbitnya, kata Allah, terbitlah kamu dari tempat tenggelammu. Saat itu terjadi apa? Kiamat. Selesai. Aman, udah habis, sudah mati semua udah. Jadi kadang-kadang teori aneh-aneh seperti itu, masya Allah, sampai sekarang diyakini itu. Bahkan kadang-kadang mahasiswa itu, ya, sampai ini terakhir masih ada waktu dikit, sampai terjadi kayak gitu itu. Pernah di suatu tempat kampus ada beberapa mahasiswa debat masalah itu, nggak mau dia meyakini, mantap kali keyakinan mereka itu. Bolehlah saya tanyalah, kalau memang berputar kenapa kita nggak merasakan? Oh, itu karena rotasi, Ustaz. Karena kecepatannya itu tidak terasa. Seperti kipas angin di depan kita ini, Ustaz. Ini kipas angin di depan kita ini kan segitiga baling-balingnya, Ustaz. Tapi ketika dia berputar kencang, itu kelihatannya bundar. Bolehlah, saya percaya teori kalian. Sekarang saya tantang, masukkan jarimu di kipas angin. Kalau putus saya nggak tanggung jawab. Kalau nggak terasa baru saya tunduk sama kalian. Masukkan jarimu di kipas angin. Tapi kalau putus saya nggak tanggung jawab. Kalau nggak terasa baru saya percaya sama kalian. Kalah saya sama kalian. Nggak ada yang berani. Mana kipas anginnya besi lagi. Kenapa nggak ada yang berani? Ah, ya nggak ada yang berani, Ustaz. Ya sudah, sekarang gimana? Udah nyencer otaknya. Baru mereka. Berarti kita dibohongin selama ini, Ustaz. Terserah kalian. Saya suruh mikir. Kalian mahasiswa itu otaknya dipakai mikir. Jangan apa namanya kayak mukibin gitu nurut aja. Mahasiswa itu otaknya dipakai mikir. Udah, kalian berarti kita dibohongin, terserah kalian, nilai diri kalian sendiri. Nah, gitu. Teori-teori Yahudi. Padahal baca surat Yasin jelas-jelas di situ matahari yang berputar. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.